Hai guys, di video kali ini gue lebih mau ke sharing bagaimana sih teknik entry dan exit ketika gue trading capital market dan juga indikator-indikator apa aja yang biasa sering gue gunakan untuk menentukan poin-poin tersebut. Jadi kalau misalnya kalian butuh, stay tune di video ini. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, bisnis online, ataupun trading di capital market. Semuanya gue bahas ini secara gratis. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan di subscribe aja channel ini karena gratis. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Disclaimer dulu sebelum kita mulai. Teknik entry dan exit masing-masing orang itu berbeda-beda, apalagi indikator yang digunakan. Dan sebenarnya nggak ada indikator yang lebih baik dan lebih buruk. Semua indikator itu punya kelebihannya masing-masing. Cuman di video kali ini, gue lebih mau sharing aja indikator apa aja sih yang gue pakai dan teknik cara gue menentukan kapan gue harus masuk dan kapan gue harus keluar itu seperti apa. Supaya kalian juga mungkin bisa belajar dari pengalaman ini secara praktik tanpa kebanyakan teori. Oke? Untuk charting tools yang gue pakai, biasanya gue pakai TradingView. Nggak perlu yang berbayar, pakai yang saya cukup, tapi emang dibatasi dengan 3 indikator. Tapi nanti gue kasih tunjuk, ada satu template indikator yang lengkap banget, all in, jadi kalian tuh nggak perlu ribet-ribet bayar. Jadi satu template indikator itu mencakup semuanya. Panjang-panjang, kita langsung aja ke chart. Oke guys, sekarang kita udah di charting toolsnya ya, gitu. Dan di sini adalah tradingview.com, kalian bisa gunakan ini secara gratis tanpa harus berbayar. Cuman emang dibatasi sama indikator-indikatornya maksimum 3. Tapi kalau misalnya kalian pengen indikator lebih, ya kalian harus bayar untuk sistem pro-nya. Semuanya bisa kalian cek sendiri di dalam TradingView sendiri ya. Untuk paket-paketnya kayak gimana. Tapi gue mau kasih kalian langsung ada hacks-nya. Dimana ini ada loh indikator template yang udah dibuat oleh orang-orang. Dan ini banyak banget dan lengkap banget. Gue kasih tunjuk langsung. Jadi kalian bisa langsung menuju ke sini. Ya, ada indikator yang strategis. Oke. Kalian cek aja langsung di sini ada 6 EMA 2 BB Ichimoku Clouds by Lariane gitu ya. Tuh kan. Karena gratis guys. Jadi dikasih iklan. Ini ya, 6 EMA 2 BB Ichimoku Clouds gitu. Nah, kalian bisa langsung cari aja di search di sini, misalnya ketik di sini 6 EMA. Oke. Nah, ini ya, kalian kasih tandain langsung kalian pakai. Karena di 6 EMA itu langsung mencakup semua indikator yang sebenarnya gue butuhkan. Oke. Di sini kita langsung lihat, di sini udah gue pakai ya. Ada 6 exponential moving average yang bisa kalian gunakan. Kemudian di sini ada Bollinger Band juga. Jadi buat kalian yang suka menggunakan indikator Bollinger Band, langsung lengkap dalam satu paket. Nggak perlu 2 indikator. Satu indikator template langsung mencukupi semuanya. Dan ada juga indikator Ichimoku. Buat kalian yang juga suka dengan teknik Ichimoku. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dengan poin-poin itu, kalian bisa pilih, tinggal dicentang-centang aja mana yang kalian nggak suka, gitu ya. Dan di bagian input ini, kalian tinggal atur aja ini mau berapa aja, oke, indikatornya. Kalau yang gua gunakan, itu adalah EMA 5, EMA 10, EMA 50, EMA 90, dan EMA 200. Nanti gue jelasin kenapa gue milih moving average di angka-angka tersebut. Kemudian gue juga menggunakan Bollinger Band standar aja, 20. Menurut gua, moving average 20 dimana itu kan jadi middle bandnya Bollinger Band itu yang menjadi salah satu kunci penting juga untuk sebagai tolak ukur apakah harga ini lagi uptrend atau enggak. Jadi langsung aja kita masuk, kita buka Bitcoin. Jadi kalian langsung bisa ngeliat di sini ya dengan tanda-tanda yang sudah gua atur di sana tadi di sini. Ini ada yang oranye ini adalah EMA 5, EMA 10, kemudian yang pink ini adalah EMA 50, kemudian yang hijau ini adalah EMA 90. Dan yang merah adalah EMA 200. Sedangkan ada garis tipis warna hijau ini adalah EMA 20 gitu. Jadi masing-masing garis ini sebenarnya menunjukkan posisi dan psikologi harga. Simpelnya, kalau kita ngomong moving average. Artinya garis yang terbentuk itu adalah hasil rata-rata dari, kalau misalnya ngomong EMA 5 berarti 5 candle terakhir. Kalau EMA 10 artinya 10 candle terakhir gitu. Terus kenapa sih gue milih EMA 5 dan EMA 10? Karena ketika lagi bull run, biasanya harga itu akan ada di atas EMA 5 guys. Kalau naik lagi kencang. Jadi kita bisa ngelihat nih, selama dia masih mantul-mantul di EMA 5, artinya dia masih bull. Dan itu yang menjadi indikator, wah seru nih. Berarti harganya masih akan naik terus. Atau biasanya ketika dia mulai koreksi agak sedikit dalam, dia akan turun ke bawah EMA 10. Jadi EMA 5 dan EMA 10 ini buat gua adalah kombinasi yang efektif untuk bisa ngecek dalam short term dekat ini posisi harga lagi akan seperti apa kayak gitu.
Contoh lain ya, kita perhatikan nih. Ketika Shiba lagi rally naik, harga nggak jauh-jauh dari EMA 5, EMA 10. Ketika dia nembus EMA di sini, tembus di sini, sebuah koreksi, oke? Di reject lagi ke atas, kemudian rally lagi ke atas ini. Semua dikawal sama EMA 5 dan EMA 10 guys, gitu. Jadi ini patokan, oke? Menurut gue ini powerful banget EMA 5, EMA 10. Nggak semua orang mungkin setuju, tapi buat gue itu works, gitu ya, sebagai indikator seberapa bullish kita. Kemudian, ada di bawah EMA 5, EMA 10, ada MA 20 ya. Dimana buat teman-teman yang udah terbiasa dengan technical analysis, MA 20 itu adalah salah satu kunci juga yang menunjukkan bagaimana sih pergerakan price action dalam 20 candle terakhir. Contoh, kalau kita ngomong misalnya, kalian menggunakan time frame daily, artinya ini adalah rata-rata harga pergerakan selama 20 candle terakhir, artinya 20 hari terakhir. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung, time frame itu menentukan sebenarnya seberapa lama kalian pengen trading. Buat gua, biasanya H4 dan H1 itu adalah penentu direction. Kira-kira kita lagi kondisinya bullish atau bearish. Sedangkan M5 dan N15 akan menjadi time frame di mana gua akan menentukan entry point-nya. Supaya ketika gue masuk, posisinya juga lebih tepat dan lebih akurat sesuai dengan apa yang gue harapkan. EMA 200 itu adalah kunci penting. Buat gue, EMA 200 adalah salah satu moving average yang punya kekuatan tinggi ya. Karena ketika dia jebol EMA 200, biasanya itu menunjukkan massive bearish signal. Tapi seringkali ketika mengalami koreksi yang cukup dalam, kayak misalnya hari ini Shiba yang mengalami koreksi cukup dalam setelah menyentuh Fibonacci 4618 ya. Tapi untuk Fibonacci kita bahas di lain sesi. Di sini kalian bisa ngelihat guys bahwa EMA 200 garis merah ini menjadi support kuat, di mana akhirnya Shiba mantul di situ ya. Setelah ini turun sekitar 36% dan akhirnya kepantul dan diselamatkan oleh EMA 200. Jadi buat teman-teman ya, ketika lagi ngelihat kondisi harga lagi terjun payung seperti ini, kalian tinggal perhatiin, selain memperhatikan classic support and resistance, kalian juga bisa menggunakan moving average sebagai dynamic support resistance kalian, oke? Kalau misalnya kita ngeliat classic support resistance di mana gitu ya, di M15 ini kita bisa ngeliat, nih tandain ya, ini ada daerah supply dan demand di sini ya. Makanya nggak heran ketika harga menyentuh di sini guys, nih, oke? Kita bisa ngeliat harganya di reject gitu. Jadi ini ada support di mana kalau kita ngomong support itu kayaknya kayak lantai gitu ya. Jadi ketika ketemu support, resistance, support, biasanya ada rejection di sana gitu. Dan disambung juga dengan adanya EMA 200 sebagai konfirmasi juga kayak gitu. Jadi kombinasi antara classic support resistance dan dynamic support resistance itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menentukan di mana titik reversal buat teman-teman yang lagi panik ketika harga jatuh kayak tadi. Kemudian indikator yang juga menjadi salah satu pendukung untuk gua menentukan entry dan exit point adalah stokastik dan juga RSI. Di sini gue tunjukin dulu soal stokastik dulu aja. Jadi stokastik ini adalah indikator momentum di mana kita punya dua titik teman-teman. Di sini ada area 80. Kalau misalnya garis osilatornya ini udah menembus area 80, artinya udah masuk masa overbought. Di mana orang udah terlalu banyak beli dan di situ rata-rata akan ada terjadi reversal turning point gitu. Karena udah kebanyakan orang yang beli dan seller akan mulai masuk. Dan di bawah poin 20, biasa di bawah sini guys, oke? Di sini adalah fase oversold, di mana rata-rata orang udah banyak jual, sehingga ketika udah banyak orang yang ngejual, dorongan buyer akan mulai masuk gitu. Ini yang kita lihat di sini contohnya ya teman-teman ya. Ketika Shiba didorong ke bawah, oke, kita ngelihat indikatornya itu udah sampai di sini. Indikatornya ini di sini udah sampai titik 14 gitu. Berarti udah rendah banget guys, oke? Jadi makanya di sini ada reversal, terjadi golden cross di sini, di mana akhirnya terjadi rejection dari ke atas. Dan ini yang mendorong, lihat, kalau ada dorongan ke atas lagi ya di sini. Kemudian ketika dia terjadi dead cross lagi di sini, kemudian didorong lagi ke bawah, ada reversal lagi. Jadi sebenarnya kalau indikator stokastik, jadi stokastik ini bisa menjadi poin di mana kita bisa menentukan kira-kira harga itu akan masih lanjut ke atas atau tidak. Biasanya kalau misalnya harga udah masuk fase-fase di sini ya, atau dia udah mulai nunjuk nukik ke bawah guys gitu. Nukik ke bawah ini artinya ada terjadi dead cross dan akan ada pembalikan arah di sana gitu. Dan ketika ada harga-harga mulai di sini, oke? Ada menukik dari bawah kemudian dorong ke atas. Ini terjadi reversal. Kalian bisa lihat di sini juga, oke?
dari merah, kemudian ada candle hijau ke atas. Jadi poin-poin itu yang akan menentukan bagaimana kita bisa melihat kapan kita harus entry, kapan kita harus exit. Oke, sebelum kita menentukan kapan kita harus masuk, posisinya buy atau sell. Oke, di sini kita akan nentuin dulu tren arahnya kemana. Oke, kalau misalnya kita ambil contoh, di sini ada gold ya teman-teman ya. Kita ngelihat, kita bisa tarik trend line di sini. Posisinya lagi bullish ya teman-teman ya. Geser dikit, sorry. Oke, posisinya lagi bullish ya. Jadi, biasakan untuk kalian tuh nggak bertransaksi dengan counter trend. Karena biasanya kalau misalnya kalian counter trend, itu akan menyebabkan kalian gampang kena stop out. Oke, jadi dari sini kita ngelihat klasik support resistance terdekatnya di mana gitu. Di sini ada resistance. Oke, dan harga saat ini masih ada daerah sini ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, menggabungkan dengan tadi ada moving average, ada stochastic, kemudian ada klasik support resistance. Dari 4H ini kita udah menggambar klasik support resistance di mana ini akan menjadi patokan kita. Kira-kira mana batas atasnya, mana batas bawahnya, dan di mana nanti kita akan menentukan batas stop loss kita juga. Sekarang kita langsung masuk ke dalam net 15 misalnya untuk bisa melihat micro movementnya seperti apa sehingga kita bisa menentukan di mana kita harus menunggu untuk entry. Sekarang kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kita punya support daerah sini. Harga masih melayang di tengah sini, dan kita ngelihat di sini, stokastik masih akan mengarah ke bawah. Jadi kalau gua harus nunggu, gua harus mesti entry di mana, jangan dipaksain entry sekarang. Gua akan lebih menunggu harga untuk masuk daerah sini, oke? Di 1800, atau mungkin nunggu ini akan golden cross dulu. Oke, karena akan ada potensial reversal di sana, supaya kita lebih enak dengan posisi nanti target kalau misalnya begini, kasih ke atas gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di H4-nya ini masih naik guys. Oke, kalian bisa lihat ini masih naik. Jadi gue akan coba nunggu misalnya di poin di sini sekitar 1799 sebelum akhirnya masuk dengan target upside sampai 1811 sebagai target resistance. Dimana itu akan menjadi target kita take profit. Oke. So, ada kombinasi antara price action, support resistance, dan juga peran stokastiknya gitu. Lebih enak misalnya ketika stokastiknya udah daerah bagian sini-sini guys ya. Di bawah sini, area di bawah 20. Karena di situ momentumnya akan lebih kuat dan nggak nanggung-nanggung. Oke, jadi segitu aja kira-kira penjelasan gue di video kali ini. Semoga yang gue jelaskan cukup kalian pahami. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tulis komen di bawah. Supaya kita bisa membahas apa yang kalian kurang pahami. Dan buat kalian yang masih belum punya broker, entah itu buat trading forex, atau mungkin buat kripto ataupun segala macam itu, kalian bisa cek semua linknya ada di bio description. Kalian bisa gunakan referral link gue karena biasa ada bonus di sana-sana. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, tunjukin kalau misalnya kalian suka. Jadi gue tahu kalau misalnya video-video kayak gini tuh bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di subscribe karena semuanya gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.